sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau kita nyanyikan lagu nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, yang dimana lagunya yaitu Halo Halo Bandung yang akan dipimpin oleh kalian itu Siva. Ayo teman-teman kita nyanyi Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo. Benar sekali. Nah, minggu lalu kita kan sudah mempelajari tentang rantai makanan. Untuk minggu ini siapa yang tahu kita pelajari tentang apa? Jaring makanan. Benar sekali. Hari ini kita akan mempelajari yaitu materi jaring-jaring makanan. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati video yang ditampilkan pada media PowerPoint, siswa dapat menganalisis konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati video yang ditampilkan pada media PowerPoint, siswa dapat mengimplementasikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan bahasa sendiri yang benar. Yang ketiga, melalui kegiatan penugasan, siswa dapat menelaah hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar dengan baik. Yang keempat, dengan mengamati peraga jaring-jaring makanan yang dijelaskan oleh guru, siswa dapat mengabstraksikan karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem dengan baik. Sebelumnya Ibu mau nanya, anak-anak sudah tahu atau sudah pernah dengar apa itu jaring-jaring makanan? Sudah Ibu. Yang lainnya belum ya? Belum. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih di dalam satu ekosistem. Jaring-jaring makanan dapat disebut sebagai proses makan-memakan yang terdiri dari beberapa rantai makanan yang berkaitan. Tingkatan pada jaring-jaring makanan terbagi atas 4. Yang pertama, trofik 1 atau disebut dengan produsen primer adalah spesies yang menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya yaitu tumbuhan dan alga. Yang kedua, trofik 2 atau konsumen primer adalah spesies yang memakan tumbuhan secara langsung. Contohnya tikus atau kambing. Yang ketiga, trofik 3 atau konsumen sekunder adalah binatang yang memakan hewan trofik 2 atau konsumen primer. Contohnya burung hantu atau ular memakan tikus. Nah, yang terakhir yaitu trofik 4, konsumen tersier adalah spesies yang memakan konsumen sekunder. Contohnya singa. Nah, untuk tujuan dari jaring-jaring makanan yang pertama, Ibu mau dibacakan oleh Kak Sanabila. Tujuan dari jaring makanan yang pertama ada melihat interaksi setiap makhluk hidup. Kedua, menggambarkan interaksi tidak langsung antar spesies. Dan yang ketiga, mempelajari kendali populasi di dalam komunitas. Baik, makasih anak-anak. Di sini Ibu akan menampilkan video perbedaan dari rantai makanan yang minggu lalu kita pelajari dengan jaring-jaring makanan dan juga contoh dari yang keduanya tersebut ya. Diperhatikan ya, nanti ini akan Ibu tanyakan. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurang. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, kata, ular, elang, dan juga pengurang. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen tingkat atau konsumen tingkat pertama.
Selanjutnya, ulat akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ulat. Ulat sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya, ulat akan dimakan oleh berulang. Berulang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya, ulat akan mati dan diuraikan oleh dekomposer. Dalam hal ini adalah jamur atau fluid. Kemudian, sisa dari ulat yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau taman pembuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, tetapi banyak rantai makanan. Ada beberapa rantai makanan yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga makan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Baik, sudah diperhatikan tadi video pembelajarannya ya Nana. Coba di sini ibu tanyakan, siapa yang tahu apa itu jaring-jaring makanan? Ya, Kak Tiara? Jaring-jaring makanan itu rantai makanan, Ibu. Ya, benar sekali. Untuk perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan tadi sudah dijelaskan di video pembelajaran yang telah Ibu putar. Di sini siapa yang tahu apa perbedaan antara jaring-jaring makanan dan rantai makanan? Dan rantai makanan. Kalau dia rantai makanan, dia makan dari satu ke satu. Kayak misalnya dari bunga, nanti dia ke belalang, nanti belalang makan ke elang, nanti gitu-gitu terus Ibu perputaran iya. hidup gitu. Benar sekali. Kalau rantai makanan itu dia melalui satu atau tidak banyaknya jari-jari makanan. Kalau jari-jari makanan itu terdiri dari satu komponen ataupun lebih dari satu rantai makanan. Oke, di sini Ibu mau membagikan LKPD. Terlebih dahulunya dibagi ke dalam 3 kelompok ya. Yang ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Oke, sebelum dibuka KPD-nya, Ibu di sini punya media konkret, yaitu pajak, yaitu papan jaring-jaring makanan. Nah, Ibu mau satu perwakilan per kelompok untuk menyusun jaring-jaring makanan sesuai dengan contoh yang telah Ibu tampilkan tadi di depan. Dari kelompok 1 Kak Kansa, kelompok 2 Kak Lutfia, kelompok 3 Kak Tiara. Gimana tampilin? Nggak usah. Berdiri aja. Ya, berdiri. Disusun ya. Burung pipit ya. Burung pipit. Di elang. Oke, makasih ya. Silakan duduk anak-anak. Oke, di sini sudah ditempelkan jaring-jaring makanannya, yang dimana terdiri dari 5 rantai makanan. Yang pertama, bunga sepatu dimakan oleh ulat, ulat dimakan
makan burung pipit dimakan oleh elang, dan kata dimakan oleh elang. Nah, di sini Ibu mau bertanya, anak-anak sudah paham kan mengenai dari media konfliknya? Di situ di LKPD pertama, coba dibuka lembar pertama. Di situ ada disuruh buatlah gambar jaring-jaring makanan seperti yang telah dijelaskan oleh guru. Nah, gambar yang diikuti sesuai dengan media papan konkretnya ya. Ya, Bu. Oke, nanti dikumpulkan ke depan perwakilannya, anak-anak. Udah selesai, anak? Udah, Bu. Oke, dikumpul ya sama Ibu. Oke, di sini perwakilan per kelompok maju 2 orang saja untuk membacakan hasil diskusinya masing-masing. Dari kelompok 1 ya, pertama. Maju berdua. Ini boleh. Kelompok 2 Rolanda sama Tina, Bu. Naila nggak pernah. Naila sama Lutfia ya, mari yuk. Nah, kelompok 3 Tiara dan Nuri. Di situ kelompok 3. Oke, yang pertama kelompok 1 dibacakan, Kak. Dari bunga sepatu ke bulan pipit ke elang, baru dari elang ke tikus ke elang sawi ke belalang, belalang ke burung pipit bisa ke elang, sawi ke belalang, ke katak ke elang, sawi tikus ke elang. Oke, kelompok 2 ini. Pemakan rantai melainkan peran penting dalam mengurai bahan organik yang sudah mati, sementara dekomposer seperti bakteri dan jamur membantu mengurai sisa-sisa organik. Dengan demikian, jaring-jaring makanan tidak hanya mencakup interaksi antara organisme yang hidup tetapi juga siklus nutrisi. Baik, kelompok 3. Pada tingkat dasar, Jaring-jaring makanan dimulai dengan produsen atau organisme autotrof seperti tumbuhan yang melakukan fotosintesis untuk menghasilkan energi dari sinar matahari. Dari sini, energi dan nutrisi berpindah ke tingkat konsumen berikutnya seperti hewan karnivora atau pemakan daging yang memakan hewan herbivora. Baik, silakan duduk ya anak-anak semua. Baik, semua hasil diskusi anak-anak sudah benar dan juga sudah terbaik. Nah, di sini Ibu akan bertanya kembali apa itu jaring-jaring makanan yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan yang saling berhubung dan tumpang tindih di dalam satu ekosistem, di mana proses makan-memakan yang terdiri dari beberapa rantai makanan yang berkaitan. Jadi anak-anak sudah tahu apa itu rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan kan? tahu. Siapa yang tahu tadi pelajari apa lagi? Jari-jari makanan, terus rantai makan dulu. Lagi contoh-contoh makan rantai makanan dan juga contoh jaring-jaring makanan. Oke, benar ya. Nah, di sini sebelum kita pulang, Ibu akan membagikan lembar evaluasi yang akan jadi tugas di rumah. Minggu depan dikumpulkan ke Ibu ya. Baik, Bu. Oke, sebelum kita pulang, Ibu mau bertanya, anak-anak hari ini materinya sesuai atau tidak? Sesuai.
Baik, sebelum kita pulang, Ibu mau kita menyanyikan satu lagu daerah, yaitu lagu Aku Se, tahu ya, dari Papua. Tahu, tahu. Baik, Ciara silakan pimpin lagu kita, Nak. Depan Ibu. Iya, benar. Baik teman-teman, mari kita nyanyikan lagu Aku Se. 1, 2, 3. Aku se pokondao ya rabe solenoreni bukan so bagi nema bagi pase. Makasih Pak. Pade aswarakwa arapade aswarakwa. Terima kasih. Makasih Kak Tiara. Baik, pembelajaran kita hari ini Ibu melihat anak-anak Ibu sangat antusias, sangat aktif, dan juga sudah pintar untuk menjawab dari pertanyaan yang Ibu berikan. Untuk kita pulang, Ibu mau satu orang juga membuat doa, pimpin ketua kelas, KPI. Baik, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa memperagakan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai jumpa di minggu selanjutnya ya, Nana. Ya.